Jadi gue bingung, kenapa bisa ada monitor dengan spek amazing kayak gini, tapi berani ngasih harga yang terjangkau di kelasnya. Kok bisa gitu? Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Dan di samping gue ini udah ada sebuah monitor yang gue nggak ngerti ya. Monitor ini cocok dipakai untuk gaming, tapi juga cocok untuk konten kreator. Karena spek dari si monitor ini bisa memenuhi kedua tuntutan dari kedua sektor tersebut. Dan langsung aja, ini adalah monitor dari Aorus FE27QX, sebuah monitor 27 inci dengan resolusi 1440p dengan refresh rate 240Hz. Jadi monitor ini bisa kita bilang adalah sebuah monitor yang memiliki spek yang tinggi ya, bisa dibilang spek dewa lah. Karena biasanya sebuah monitor kalau refresh rate-nya itu 240Hz, biasanya dia resolusinya di 1080. Terus kalau resolusinya di 1440, itu biasanya refresh rate-nya cuma berada di 144Hz. Tapi berbeda dengan monitor dari Aorus FE27QX kali ini yang menggabungkan keduanya. Resolusi yang tinggi di angka 1440p dan juga refresh rate yang kenceng di angka 240Hz G-Sync compatible dan juga response time yang juga kenceng di angka 1 millisecond GTG dan juga 0,3 millisecond MPRT. Jadi kita nggak usah bingung lagi ya mau milih resolusi yang tinggi atau refresh rate yang kenceng karena keduanya ini udah ada di dalam monitor kali ini. Dan kalau gue lihat-lihat monitor yang memiliki spesifikasi kayak gini itu masih jarang banget di pasaran ya. Jadi pilihannya itu masih sedikit banget. Nah, tapi walaupun monitor Aorus FE27QX ini di-branding sebagai sebuah monitor gaming, tapi monitor ini juga memiliki color game mode yang cukup luas. Dia mendukung 143% sRGB, 100% Adobe RGB, dan juga 93% DCI-P3 yang udah mendukung konten HDR400 dengan panel IPS. Jadi tentunya viewing angle pada monitor ini juga luas. Makanya tadi di awal gue bilang kalau monitor ini adalah monitor yang juga cocok untuk konten kreator karena warna yang dihasilkan dari monitor ini juga enak ya karena dia udah menggunakan panel IPS, terus color game mode-nya itu cukup luas dan juga udah memiliki resolusi yang cukup tinggi di angka 1440p. Jadi di sisi gamingnya dia juga mantep dan di sisi warna yang dihasilkan itu juga enak. Apalagi kalau kalian adalah seorang gamer yang juga rajin ngebuatin konten-konten dari gameplay kalian. Jadi monitor ini bakal jadi pilihan yang cukup menarik. Dari spesifikasi di atas kertas, memang monitor ini udah masuk level yang di atas banget lah. Tapi dari desain dan ergonomiknya gimana? Dari segi desain, monitor ini memang benar-benar ditujukan sebagai monitor gaming. Memiliki desain yang futuristik mulai dari kakinya, stand, hingga pada bagian belakang dari monitor ini terlihat memiliki desain yang futuristik. Ditambah lagi dengan adanya lampu-lampu RGB dan juga logo Aorus pada standnya. Monitor ini juga cukup tebal dengan ventilasi di bagian atasnya untuk menjinakkan panas dari monitor yang memiliki spesifikasi yang tinggi kayak gini. Kaki dan juga standnya terbuat dari bahan besi yang cukup tebal agar kuat menopang bobot dari monitor ini yang mencapai kurang lebih 8 kg. Oleh karena itu, pada bagian standnya sendiri terdapat sebuah gagang untuk memudahkan kita mengangkat monitornya. Meskipun begitu, monitor ini juga memiliki desain yang ergonomik karena dia bisa swivel, tilt, naik turun, dan juga pivot. Meski untuk pivotnya ini hanya bisa searah jarum jam aja. Dan kemudian untuk konektivitasnya monitor ini menggunakan DisplayPort 1.4, kemudian 2 buah HDMI 2.0, 2 buah USB 3.0, dan juga headphone jack. Sementara untuk powernya udah built-in di dalam monitornya itu sendiri. Dan sebagai catatan aja, kalau kalian mau menggunakan performa maksimal dari monitor ini, kalian itu wajib menggunakan kabel DisplayPort. Karena di sini kalau kalian itu menggunakan kabel HDMI biasa, resolusinya itu tetap berada di 1440p. Tapi refresh rate-nya hanya berada di maksimal 144Hz. Jadi dia nggak bisa ke angka 240Hz kalau kalian menggunakan HDMI. Gue sendiri udah hampir sebulan ya menggunakan monitor dari Aorus FE27QX kali ini, dan berdasarkan pengalaman gue memang monitor ini benar-benar memanjakan mata dengan resolusi, warna yang dihasilkan, dan juga refresh rate yang tinggi.
Tapi monitor dengan spesifikasi kayak gini memerlukan juga PC yang sangat mumpuni untuk bisa menggunakan semua potensinya. Karena untuk ngejalanin game dengan resolusi di 1440p itu nggak ringan ya, apalagi harus menyentuh 240 fps. Kalau untuk game ringan seperti Valorant, CSGO, ataupun Dota 2, kita masih bisa dengan mudah menyentuh 240 fps di resolusi 1440p. Tapi kalau kita udah main game yang cukup berat seperti Apex Legends, Battlefield, atau Call of Duty Warzone, dan beberapa game berat lainnya, itu agak sulit ya untuk menjalankan gamenya di angka 240 fps dengan settingan grafik yang tinggi. Jadi mau nggak mau, kita terpaksa menurunkan settingan grafik dari gamenya agar bisa menyentuh angka 240 fps. Jadi kalian agak sedikit sulit kalau mau menikmati ketajaman gambar dan mulusnya animasi secara maksimal. Kalau PC kalian itu ya kurang mumpuni lah. Dan monitor ini menurut gue sendiri udah memiliki harga yang cukup terjangkau ya. Karena Aorus di sini dengan spesifikasi yang diberikan, Aorus berani memberikan harga yang berada di sekitar 11 jutaan ya. Menurut gue itu cukup terjangkau karena kalau kita lihat saingan dari monitor ini dari Asus PG279QM itu harganya mencapai 18 jutaan dengan spesifikasi yang kurang lebih sama. Dan satu-satunya saingan yang kuat dari monitor Aorus FE27QX kali ini adalah dari Samsung Odyssey G7 27 inch. Tapi sayangnya monitor dari Samsung Odyssey G7 itu masih menggunakan panel VA dengan color gamut yang lebih rendah di angka 125% sRGB kalau kita bandingin dengan monitor Aorus kali ini. Menurut gue sendiri, satu-satunya hal yang bisa mengalahkan monitor ini adalah curve dari si monitor Samsung Odyssey G7. Tapi dengan beberapa konsekuensi yang gue bilangin tadi, karena harga keduanya ini juga masih mirip-mirip. Jadi menurut gue di sini Aorus udah baik banget karena dia ngasih harga untuk monitor ini tuh di angka 11 jutaan. Mengingat masih sedikit banget saingannya monitor dengan refresh rate 240 Hz dan juga resolusi 1440p. Tapi di sini Aorus nggak memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadikan monitornya ini memiliki harga yang asal-asalan ya, jadi tinggi banget karena dia nggak memiliki saingan, tapi malah menjadikan monitor ini sebagai lawan dari monitor yang memiliki spek yang mirip dari Asus ROG PG279QM yang harganya itu jauh lebih tinggi. Dan hal tersebut menjadikan monitor dari Aorus FE27QX kali ini menjadi sangat worth it dengan spesifikasi dan juga harga yang ditawarkan. Nah, jadi sekian aja video gue tentang review dari monitor Aorus FE27QX kali ini. Gimana pendapat kalian tentang monitor ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan gue mau terima kasih juga kepada Gigabyte Indonesia yang udah ngirimin kita monitor yang menurut gue sangat worth the money untuk dibeli. Jadi sekian aja video dari gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.